Oke, puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Dan kalau hari ini anak-anak Starji udah bisa melayani. Saudara, kekristenan adalah ketika kita boleh menerima Yesus dan kita dilahirkan baru. Kita sesungguhnya adalah menjadi seseorang yang suka memberi. Oleh karena itu kalau dari kecil Starji bisa melayani dengan memberi waktunya, memberi pikiran dan tenaganya untuk boleh melayani. That is kekristenan yang sesungguhnya, saudara. Ya, kalau dari kecil mereka sudah dilatih untuk seperti itu. Kalau zaman dulu kan kita kan nggak boleh tuh begitu tuh. Tapi karena era sudah berubah, jadi puji Tuhan kalau dari kecil mereka sudah diajar untuk bisa melihat dengan benar. That is yang kita harapkan juga untuk generasi berikutnya. Dan untuk para orang tua yang memiliki anak-anak itu, jangan lupa anak-anak itu untuk selalu dibawa dalam doa. Karena covering dari orang tua itu penting buat anak-anak ini. Saudara, setiap kali kita melangkah masuk dalam satu pelayanan, artinya kita siap berperang. Halo? Kita siap berperang. Oleh karena itu kita butuh orang-orang sekitar kita, bahkan pemimpin kita untuk mengcover kita. Jangan berperang sendirian. Oke? Nah, saudara, saya nggak berlama-lama waktu saya. Oke. Wah, udah. Oke. Tahun ini kita masuk dalam satu tema yang baru, Enlighten. Saudara, kalau Tuhan memberikan itu kepada seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Pastor Daniel, satu kata enlighten artinya bahwa ada sesuatu yang kita harus fokuskan bersama-sama. Yang amin jangan pastornya dong, yang amin semuanya ada di sini. Artinya Tuhan mau memberikan sesuatu kepada kita semua, sesuatu yang membuka mata hati kita semua. Dan ketika dia berikan itu kepada pemimpin dan pemimpin memberikan kepada semua jemaat, jemaat juga harus bisa melihat yang sama. Bahwa tahun ini ada satu hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita semua, sesuatu yang membuka mata hati kita, yang membuat kita jauh lebih mengerti dari sebelumnya. Artinya ketika Tuhan memberikan itu adalah Dia membawa kita terus naik, berkembang dari waktu ke waktu. Berarti tahun ini ada satu perubahan dalam hidup kita, oleh karena Dia bekerja membuka pengertian yang baru buat kita semua. Yang selama ini kelihatannya sulit untuk dilihat atau untuk dimengerti, tapi hari-hari ini kita menjadi lebih mudah untuk bisa mengerti. Why? Karena Roh Kudus yang bekerja sebagai pencerah atau yang membawa terang itu sedang bekerja di antara kita. Amin, saudara. Saudara, pengertian-pengertian yang baru yang Tuhan berikan harusnya kita menjadi satu excitement buat kita untuk bisa meraihnya. Karena apa yang Dia berikan bisa jauh dari apa yang kita pikirkan, saudara. Walaupun saya hanya sebagai pembina di tempat ini, saya stay di Jakarta, tapi ketika Enlighten Pastor Dani bagikan itu, something in my spirit, ya, because di Jakarta adalah shifting yang juga artinya bergeser melihat, karena ketika mata hati terbuka, kita mulai bergeser melihat dengan cara pandang yang baru, ataupun ketika kita bergeser, kita dibukakan dengan cara pandang yang baru. Ada kesamaan, saudara. Berarti saya berharap ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing, bahkan secara korporat apa yang akan dikerjakan buat kita semua. Dan itu yang kita tunggu. Berapa dari saudara di tempat ini Anda menunggu sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu? Bukan sekedar bisnismu, saudara, tapi hidupmu jauh lebih penting. Oleh karena itu apa yang Yesus kerjakan buat kita dan kita boleh berkumpul di tempat ini adalah karena Dia melihat saudara sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orangnya yang harus terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, saudara, berbicara enlighten dalam bahasa aslinya adalah potizo, yang artinya kata kerja, berarti ada sesuatu yang aktif. Nah, yang aktif ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia begitu aktif menerangi setiap hati daripada kita semua. Saudara, sometimes ketika Dia menerangi hati kita ataupun kita diberikan pengertian yang baru, kita nggak sadar loh bahwa itulah pengertian. Dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ketika Roh Kudus membukakan itu, sometimes kita nggak menyadari bahwa Roh Kudus sedang bekerja. Nanti ketika kita mungkin lagi dalam momen tertentu ada orang ngomong, orang mengarah, baru kita sadar, Roh Kudus, tadi saya juga dapat pengertian yang sama gitu loh.
Artinya Roh Kudus memang sedang bekerja. Saudara pastikan dalam hidup kita Roh Kudus itu selalu setiap hari dengan setia bekerja dalam hidup kita semua. Karena itu kebaikan yang kita terima oleh karena Kristus yang kita boleh terima dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, tahun ini sebenarnya agak exciting buat saya. Saya harap juga exciting buat saudara semua di tempat ini. Karena memang kita bisa melihat yang segala sesuatu yang selama ini kita nggak pernah lihat, atau mungkin pengertian-pengertian yang selama ini kita susah mengerti, hari-hari dibuat mudah oleh Tuhan. Amin. Nah, enlighten, saya percaya saudara mengambil dari Efesus 1 ayat 16 sampai seterusnya, ya, atau ayat 18 yang jelasnya ya, bahwa Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus, betul ya? Paulus berdoa, dia mengucap syukur pada saudara. Kalau Paulus dalam menulis itu dia berdoa untuk jemaat Efesus, Paulus sekarang yang ada bersama dengan Yesus, dia juga melihat saudara. Dan dia berdoa buat saudara. Dan dia berkata hari ini dia mengucap syukur untuk jemaat GKS. Dia mengucap syukur untuk saudara, pribadi lepas pribadi. Dan dia berdoa, dia minta kepada Bapa supaya diberikan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja sebagai roh hikmat pewahyuan, as a spirit of wisdom and understanding, atau spirit of wisdom and revelation. That is the two things yang sama. Dia berdoa supaya Roh Kudus bekerja kepada kita semua di tempat ini. Mengapa? Untuk kita boleh mengerti Kristus dengan benar. Berarti tahun ini tahun bagaimana kita melihat Kristus dengan cara pandang yang lebih baik. Amin saudara. Mau yang kecil, mau yang dewasa, akan melihat Kristus yang lebih baik. Why saudara? Karena di dalam Kristuslah semua yang kita harapkan, semua yang menjadi bagian kita ada di sana. Jadi kalau tahun ini adalah tahun di mana Roh Kudus membukakan semua itu, berarti tahun ini adalah tahun di mana all the blessing, firman katakan, yang selama ini tidak tersingkapkan, akan tersingkapkan buat kita. Apapun itu. Jangan berbicara materi dulu. Blessingnya adalah blessing yang selama ini Anda membutuhkan damai sejahtera yang lebih baik, maka Tuhan akan berikan itu semua. Kita butuhkan wisdom, dia berikan wisdom, jalan keluar dari segala apa yang kita hadapi. Itu yang Roh Kudus kerja. Artinya buat saya tahun ini Roh Kudus bekerja jauh lebih aktif dari sebelumnya. Dia akan bergerak, dia akan melakukan sesuatu, dia akan bermanuver. Sehingga dia lihat ketika dia ketemu orang-orang yang memang kemudian begitu antusias dan responsif, saya percaya di situ akan terjadi suatu perubahan dalam kehidupan. Oleh karena itu saya berharap saudara kita semua boleh responsif dengan apa yang Roh Kudus sedang kerjakan hari-hari ini. Ya, Anda begitu exciting, ya, karena ketika dia melakukannya, sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mengalami perubahan demi perubahan. Dan itu yang Tuhan harapkan untuk kita masuk kepada masa-masa berikutnya, saudara. Nah, saudara, ketika Roh Kudus boleh bekerja, ketika Roh Kudus boleh bergerak di antara kita, dia sebagai pencerah, dia menyingkapkan, dia membawa pengertian yang baru, saudara. Nah, yang kita harus bisa sadari bahwa kita harus mengerti juga bahwa ketika dia membuka mata hati kita dan dia membuat kita boleh melihat Kristus dengan benar. Ayat berikutnya dia mencelikan mata kita. Untuk apa saudara? Dia mencelikan dan kita mendapatkan pengertian bahwa ada pengharapan di dalam panggilan kita. Begitu ayatnya berkata, ada pengharapan dalam panggilan. Artinya saudara, di dalam enlighten tema tahun ini, mungkin beberapa dari kita akan melihat ketika Tuhan membukakannya, ada panggilan-panggilan dalam hidupmu yang makin jelas terlihat. Kalau mungkin panggilan terlalu, panggilan saya terlalu, oke, saya perkecil. Mungkin suatu assignment yang harus kita kerjakan. Saudara, di dalam assignment yang Tuhan kerjakan, disitulah all provisi kita ada di situ, saudara.
Jadi selama ini mungkin kita berdoa, menginginkan sesuatu, berharap Tuhan memberkati sesuatu, Tuhan gak langsung jawab dengan apa yang kita doa. Tapi dia bukakan mata hati kita untuk kemudian kita melihat adanya satu assignment yang harus kita kerjakan. Tapi ketika kita kemudian meresponi assignment itu, provisi yang selama ini kita mungkin doakan, provisi itu mengalir terus dalam hidupmu. Musa ketika dia boleh kabur dari Mesir, dia menjadi gembala di padang gurun. Padang rumput, apa yang terjadi? Dia berjumpa dengan semak yang terbakar, tapi tidak terbakar. Ketika dia menghampiri dan kemudian di situ ternyata malaikat berbicara kepada dia, Tuhan berbicara kepada dia melalui malaikat. Terjadi dialog. Secara garis besar aja, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. I am what I am. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, artinya di situ Musa boleh tersingkapkan bahwa Tuhan yang selama dia kenal hari ini dia mengenal lebih jauh lagi sebagai I am what I am. Ketika dia mengerti Tuhan adalah I am what I am, di situ pun ada assignment buat Musa. Apa? Menjadi pelepas buat bangsa Israel. Yang selama ini mungkin dia nggak pikirkan lagi. Karena sudah 40 tahun dia padang rumput. Tapi hari itu dia dikasih melihat bahwa dia adalah pelepas untuk satu bangsa. Satu assignment atau satu panggilan dalam hidupnya Tuhan berikan. Hal yang sama saudara, karena Tuhan nggak pernah berubah. Kalau dia berkata alignment hari ini ataupun enlighten hari tahun ini, berarti akan banyak assignment yang mungkin akan terbukakan buat saudara. Dan saudara harus sadari kalau itu adalah satu assignment, kerjakan. Karena disitulah Tuhan ingin melakukan sesuatu dalam hidup kita. So, secara singkatnya saya mau berkata begini. Tahun ini adalah tahun di mana seluruh jemaat engkau akan bekerja bersama dengan Tuhan. Engkau adalah para pelaku-pelaku firman yang akan bekerja. Bukan hanya mungkin dalam gereja, tapi akan menyebar sampai keluar. Engkau akan melakukannya karena engkau terpanggil. Ada satu assignment yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dari apa yang kau terima, engkau boleh mengalihkan keluar. Saudara, 2016 kemarin saya ngobrol. Saya tahu GKS boleh menjadi host untuk Peter Yangren memberkati Balikpapan. Waktu itu di Gelora apa ya namanya? Dom. Saya hadir, istri saya juga hadir, kita masih pakai kaos apa itu ya lu. Saya masih punya kaosnya. 6 tahun yang lalu. Ya kurang lebih 6 tahun karena ini baru awal 2013. 6 tahun kemudian. Tapi ketika itu kejadian, saya sempat berkata sama Pastor Daniel. What I feel, itu 6 tahun yang lalu. Satu kali lagi Tuhan akan berikan. Satu kali Tuhan akan berikan GKS untuk menjadi apa ya, host lah ya, untuk menjadi sesuatu buat Balikpapan. Saya tungguin saudara, saya tungguin itu. Kapan ya? Tahun demi tahun nggak jadi. Hampir saya bilang, wah nggak jadi, saya salah dengar. Ya nggak apa-apa lah salah dengar ya. Namanya juga lagi belajar tuh ya. Ya mengencourage bagi semua yang belajar, nggak apa-apa salah. Tapi tahun ini, ketika ada worship night, ketika selesai, ya saya nggak hadir, tapi saya lihat gitu ya, ketika selesai, that something muncul kembali dalam spirit saya. What I told to you, what I speak to you, it's happened again. Satu kali lagi Tuhan kerjakan buat kita. Kalau dia sudah tunjuk, walaupun harus nunggu 6 tahun saudara, ya, tapi dia tunjuk waktu yang tepat, maka dia kerjakan itu. So all the volunteers, semua volunteers engkau yang terlibat, mengucap syukurlah engkau ada dalam jalur yang apa yang Tuhan kerjakan secara korporat di tempat ini. Not only your pastor, tapi all people here. Engkau sedang berada dalam jalur yang Tuhan sedang kerjakan. So siap-siap untuk the next. I'm not sure apa itu the next.
Even saya melihat sesuatu. Karena apa? Karena saya harus bisa mengerti. Saya terus masih terus. Karena setelah worship night saya masih terus bertanya, and then what, Tuhan? Dan ketika dia memperlihatkan sesuatu, saya belum paham sepenuhnya. Saya belum paham sepenuhnya, tapi paling tidak lambat laun dia akan singkapkan. Sesuatu yang buat kita semua di tempat ini. Ya, satu kali kita ada retret ataupun satu retret gabungan lah beberapa gereja, saudara. Itu beberapa tahun yang lalu, saudara, di Jakarta. Ketika semua tim dikumpulkan dari berbagai gereja, kita kumpul dan saya kebetulan diminta untuk memimpin gereja-gereja ini. Ini gereja-gereja dalam network kami semua. Ya, ketika kami berdoa, saya melihat 3 angin puting beliung. Ya, 3 angin puting beliung. 1, 2, dan 3. Tapi yang ketiga tuh enggak sebesar yang pertama, saudara. Dan wisdom yang Tuhan berikan, ya, wisdom and revelation, wisdom and understanding. Buat 3 kali kita akan melakukan hal seperti ini, saudara. Dan nyatanya memang 3 kali kita melakukan. Setelah 3 kali bubar. Dalam arti, and then kita jalan sendiri-sendiri gitu ya. It's okay. Tapi yang saya mau ambil adalah bahwa ketika Roh Kudus bekerja sebagai roh hikmat pewahyuan, dia menyingkapkan, dia buka 3 kali, maka 3 kali dia kerjakan. Dengan intensitas yang makin memang kelihatan melemah, sesuai dengan itu, melemah. Itu saya simpen, saudara, saya nggak ngomong siapa-siapa, saudara. Saya cuma memperhatikan aja yang terjadi. Gitu. Nah, hal yang sama, saudara, saya diperlihatkan sesuatu, tapi saya simpen dulu. Kita lihat apa yang akan terjadi. Sedikit demi sedikit kita berdoa biar Roh Kudus juga menyingkapkan. Ya, kalau Roh Kudus sering bermain teka-teki, ya biarkan kita ikutin bermain teka-teki. Ya, dia baik, dia pasti singkapkan itu semua. Oke, saudara. Nah, di dalam Enlighten ini kita tahu dalam bulan ini kita masuk dalam satu tema kecil, yaitu knowing God, mengenal Tuhan. Dan buat saya ketika kita boleh mengenal Tuhan adalah perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari kita boleh berjalan bersama Dia. Untuk apa? Tujuan untuk kita mengenal pribadi itu. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mengenal Tuhan sepenuhnya. Saya pun belum merasa, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin apa yang kita dulu tahu kayaknya nggak ada artinya. Karena semakin kita makin dalam bersama Dia, kita merasa sesuatu yang jauh lebih besar. Yang sekarang kita mungkin dapat melalui sekolah kita, mungkin melalui sekolah STT kita. Even sudah STH, MTH, apapun, ternyata apa yang kita dapat tidak sebanding dengan ketika Dia menyingkapkan siapa dirinya buat kita. Bukan berarti nggak boleh belajar. Ya, yang sekolah STT belajarlah terus, oke? Nah, saudara, di dalam kita boleh mempelajari atau kita mengenal pribadi itu dari day by day kita belajar. Saya percaya, saudara, tema yang namanya knowing God, berjalan bersama Tuhan, walking with God, itu udah sering dari tahun ke tahun, dari masa ke masa kita dengar. Tapi gini, saudara, setiap tema yang diberikan bukan berarti asal ceplok. Kamu khotbah ini ya. Bulan ini pokoknya knowing God. Oke. Saudara, sebagai seorang profetik, dalam arti kita orang yang lahir baru, kita datang sama Tuhan, if you want to talk about walking with God, if you want to talk with knowing God, what is the message, Lord? Kita nggak nyari, sekarang ada Google, sekarang ada OpenAI, ada ChatGPT. ChatGPT, please bikinkan outline tentang knowing God. 1, 2, 3, 4, kan gitu kan? Tahu kan? Tahu ya? Kan kuat 1, 2, 3, nah, dan kemudian dari situ kita khotbahin. Enggak, saudara. Don't use the technology membuat kita menjadi tumpul secara rohani. Don't use it. Hari-hari ini yang ada di dunia adalah menawarkan anak-anak muda, kelihatannya secara performa engkau bagus mungkin menghasilkan, tapi secara spiritual mungkin kau tumpul. Why? Karena kita nggak datang lagi kepada Tuhan untuk bertanya, Tuhan, even temanya adalah knowing God. Tapi apa yang Tuhan mau kerjakan? Apa yang Tuhan ingin sampaikan?
Karena ketika dia berbicara buat kita adalah memang untuk kondisi kita hari-hari ini. Oleh karena itu ketika kita lihat judul, belum tentu isinya seperti yang dulu kita pernah dengar. Belum tentu. Yang kita lihat dengar hari ini adalah memang untuk kita kondisi hari ini. Itu buat saya. Oleh karena itu apa yang saya berikan, saya percaya ini untuk kondisi kita hari-hari ini. Ya, saya siapkan 7 poin. Saya tahu waktunya nggak muat, nggak cukup. Yang ada di slide mungkin cuma 4 poin. Yang saya sampaikan mungkin cukup 2 poin. Nggak apa-apa toh, nggak apa-apa kan. But saya cuma mau menaruh apa yang Tuhan taruh di hati saya, itu yang harus saya sampaikan dulu. The strength yang saya dapat itu. So apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Roh Kudus akan kerjakan sebagai roh hikmat pewahyuan di dalam enlighten sebagai kemudian membawa kita dalam knowing God atau kita berjalan bersama Tuhan. Hal pertama saudara, Matius 16. Matius 16 ayat 18. Tapi background dari ayat itu adalah satu kali Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya. Menurut kamu, menurut kalian, siapakah aku ini? Dan murid-murid kemudian menjawab. Ada yang bilang engkau itu Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang nabi-nabi yang lain lah. Oke. Tapi dia kemudian bertanya kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkaulah, you are Christ, the living God. Engkaulah Kristus, anak Allah yang hidup. Saudara, saya percaya ketika Petrus menjawab, dia tidak menjawab dari apa yang dia tahu karena selama ini berjam bersama, walaupun memang firman. Tapi saya percaya di balik itu semua ada Roh Kudus sebagai roh hikmat pewahyuan, understanding yang bekerja memenuhi Petrus. Saudara, roh Allah itu sebagai roh hikmat pewahyuan tidak bekerja di dalam sinagoge. Tapi di jalan ketika mereka sedang berbicara, sedang ngobrol. Roh hikmat pewahyuan yang sama tidak hanya bekerja di dalam gereja ini. Tapi bisa aja di WC engkau sedang lagi asik merenungkan sesuatu. Betul gak? Jujur, sometimes pewahyuan tuh banyak datang dari kloset di mana kita sedang menikmati Tuhan di situ, betul gak? Iya, kadang-kadang munculnya di situ semua. Tapi bukan berarti kita mengabaikan doa, kita mengabaikan jam doa, baca firman, bukan mengabaikan itu. Tapi hanya saya mau menunjukkan bahwa jangan membatasi bagaimana roh hikmat pewahyuan bekerja ketika ingin menyingkapkan sesuatu dalam hidup kita. Even kita sedang makan pun dia bisa menyingkapkan sesuatu. Caranya Roh Kudus menjelaskan ke Pastor Daniel dalam setiap peristiwa, itu pun membuka hatinya untuk bisa melihat. Karena saya mendengar beberapa kali dia berbicara tentang bagaimana Roh Kudus menyingkapkan. That's good. Karena saya hanya mengambil bahwa dalam setiap waktu Tuhan terus menyingkapkan. Karena tahun ini adalah dia fokus kepada enlighten, maka tahun ini akan banyak enlighten demi enlighten. Artinya, that's it. Artinya bahwa akan banyak hati yang terbuka untuk melihat, dan kemudian ketika itu terbuka, yang keluar dari lidah bibir kita adalah wow, 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 and wow. Artinya tahun ini akan banyak wow, wow, and wow. Boleh dengar wow? Anda lagi makan tiba-tiba wow, apa? Anda makan biasa tapi karena sesuatu wow, Anda teriak gitu. Siap-siap dengan wow, wow, wow. Kalau di Jakarta, Pak Leo berkata surprising by the Holy Spirit katanya. So tahun ini tahun kejutan buat kita semua. Tahun ini tahun dimana kita mulai terbuka. Even dalam kita waktu doa, kita doa, tiba-tiba wow. Rasanya dulu waktu itu ngomong biasa aja, tapi kali ini kok ada the deep. Jangan lupakan the deeper, ya. The deep membuat wow. So powerful ya, gitu. Anda mau paham ya?
saya pelan-pelan saudara, saya pelan-pelan ya. Saya nggak mau ngebut ya, biasa saya ngebut soalnya. Saya pelan-pelan, makanya 1 poin, 2 poin is okay. Itu yang Tuhan ingin kerjakan ya, buat kita semua. Nah, ketika Petrus boleh mendapatkan roh hikmat pewahyuan Tuhan dan dia mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup. You are Christ, the Son of Living God. Dan Tuhan Yesus berkata, di atas, kalau dalam TPT Yesus berkata gini, you are favor katanya. You are favor and privilege. Bahwa di atas, bahwa engkau mendapatkan ini bukan daripadamu katanya, karena Bapa membukakannya kepada engkau. Saudara, berarti tahun ini ketika kita wow karena kita boleh berjalan bersama Dia, apanya? Artinya apa? Ada privilege, ada favor yang sedang bekerja dalam hidup kita. You are favor, you are privilege in the sight of God. Dan Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku. Betul ya? Nah, poin itu saudara. Yang saya lihat ketika Roh Kudus bekerja sebagai roh hikmat, pewahyuan atau understanding, Dia membuat pondasi kita, rasa percaya kita kepada Tuhan makin hari makin jauh lebih kuat. Dia perkuat pondasi kita, Dia perkuat rasa percaya kita. Siapa Yesus buat kita? Dia perkuat. Artinya gini saudara, menghadapi situasi-situasi kita ke depan, Efesus 4 ayat 14 kata, kita jangan mudah diombang-ambingkan oleh segala macam pengajaran. Hari-hari ini kalau Tuhan membuat kita menjadi teguh kuat dengan apa yang kita percaya, oleh karena kita punya pengalaman bersama Dia, kita nggak mudah diombang-ambingkan dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Saudara, kita mendengar yang namanya pernikahan beda agama. Sekarang sepertinya sudah mulai dibukakan pintu. Pernah dengar ya? Di kita, di Indonesia, pernikahan beda agama mulai boleh terjadi. Jangan ngambil kesempatan. Nah, saya bisa bawa itu. Toh undang-undang atau peraturan sudah mulai. Kalau kita percaya kepada Kristus, kita juga taat kepada firman-Nya. Kita nggak ambil yang tidak seiman untuk datang kepada Tuhan. Betul? Nggak mudah digoyangkan. Karena kita tahu siapa Dia dan kita mengasihi Dia. Makanya kita melakukan apa yang Dia katakan. Kita tahu sekarang ya, yang namanya punya anak ya, ini wanita tapi bukan di sini lah. Ini wanita di sana gitu ya. Ketika menikah nggak pengen hamil. Kenapa? Takut perutnya gimana gitu ya. Jadi dia bisa titip ke yang lain. Apa namanya? Surrogate, betul kan? Kelihatannya oke sih saudara. Secara naluri kita atau pemikiran kita oke. Tapi apakah memang Tuhan berkata, aku berkati engkau Adam dan Hawa beranak cuculah, tapi titip di sana ya? Enggak. Kan begitu? Enggak toh. Beranak cuculah. Dari mana? Dari buah kandunganmu. Artinya ada something yang Tuhan berikan. Bahwa ketika wanita seorang ibu hamil, something yang secara spiritual Tuhan kerjakan dalam kehidupan ibu dan anak. Tapi teknologi ataupun yang ada sekarang itu memperbolehkan. So, saudara, ketika kita mendapatkan itu, kita tahu kebenarannya seperti apa. Dan kita nggak mudah digoyang-goyangkan oleh hal itu. Yang ada adalah kita harus berpikir generasi setelah kita. Bagaimana mereka juga harus bisa melihat yang sama, nggak mudah digoyangkan dengan hal seperti itu. Bagaimana dengan LGBT? GKS menolak LGBT. Dalam arti fahamnya, orangnya kita terima. Karena GKS adalah tempat di mana orang yang broken home, broken heart itu kita bereskan. GKS adalah tempat di mana orang-orang yang nggak punya harapan kita jadikan dia punya pengharapan. Yang sakit kita sembuhkan,
Yang tidak melihat kita buat melihat. Kenapa? Roh Kudus bekerja bersama dengan kita. Itu GKS. Tapi fahamnya kita tolak. Karena Alkitab nggak pernah, atau firman Allah nggak pernah memberikan kepada kita untuk kita menikah atau hidup bersama dengan yang sejenis. Tadi pagi istri saya kasih berita. Terjadi lagi apa? Mutilasi. Kenapa? Di mana tuh ya? Di Jawa ya? Bogor? Oh, dekat sama kita dong. Oke, jauh dari sini. Oke. Di Bogor. Kenapa? Mereka hidup sejenis. Oke, hubungan sejenis. Ya, sudah 4 bulan. Tapi kemudian satu kali diajak untuk berhubungan, yang satu menolak. Mungkin karena capek kali ya. Menolak gitu. Yang ditolak marah, langsung mutilasi. Dunia udah makin kejam, saudara ya. Dunia makin kejam. Anak kecil aja udah bisa memperkosa, anak di bawah umur memperkosa yang lebih kecil sampai meninggal. Itu terjadi. Oleh karena itu ketika Roh Kudus sekarang sedang bekerja membuka mata hati kita semua, saya berdoa supaya anak-anak kita juga terbuka melihat semuanya. Supaya mereka bisa melihat, mengenal Kristus dari kecil dan bahkan mereka mungkin jauh lebih baik daripada kita. It's okay, tapi itu baik untuk mereka tahu kebenarannya, dan mereka tahu ketika ada hal seperti itu, dia bilang that is not God, itu bukan Tuhan, dan dia tahu memilih yang benar dari awalnya. Itu yang kita harapkan. Karena sekarang ini banyak sekali hal-hal yang kalau kita nggak hati-hati, kita bisa ikut. Kenapa? Secara logika itu oke-oke saja. Tapi secara spiritual roh kita bergerak dan menentang hal-hal seperti itu. Sometimes kita nggak mengerti kenapa begitu. Tapi kemudian kita harus bawa kepada Tuhan untuk kemudian Tuhan membukakan. Ini loh. Nggak semua ayat nggak semua ayat terbuka begitu buat saya. Sometimes sering baca tapi kita lewat begitu aja seperti biasa. Tapi ketika yang namanya Roh Kudus sedang bekerja, ketika kita baca ulang, tiba-tiba terbuka. Oh begini maksudnya. Baru kita paham situasi yang terjadi hari-hari ini. Demikianlah Roh Kudus memberkati kita hari-hari ini. Itulah yang membawa kita untuk kita bisa melihat, kita bisa menilai dunia hari-hari ini. Jadi saudara, pondasi kita diperkuat, rasa percaya kita kepada Dia makin hari makin lebih baik. Itu baik buat kita semua. 6 menit, haleluya. Yang kedua saudara yang saya lihat, Abel minta maaf ya, tambah 5 menit ya. Ya Abel ya, boleh ya. Haleluya. Yang kedua saudara, apa saudara? Yang kedua, saudara, kairos Tuhan, Anda akan sadari bahwa di tahun ini Anda mungkin akan melihat kairos demi kairos. Saya kasih contoh saudara. Amsal 3 ayat 6 berkata, akuilah Dia dalam setiap laku kita dan Dia akan meluruskan jalan-jalan kita. Ini doa saya setiap hari. Tuhan, hari ini aku mengakui Engkau dalam setiap apa yang Engkau kerjakan. Setiap apa yang aku kerjakan, aku mengakui Engkau. Dan Kau meluruskan jalan. Karena apa saya? Walaupun saya mungkin lagi bekerja enggak sadarkan Tuhan, tapi Roh Kudus yang dengan setia akan menyingkapkan. Sadar, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Nah, Alkitab berkata begini saudara, dalam Keluaran 2 ayat yang kelima. Ini cerita bagaimana bayi Musa ya diselamatkan dari pembantaian dan kemudian ditaruh di keranjang ya, di mana Maryam kakaknya mengikuti, ditaruh di sungai dia ikuti, dan kemudian berjumpa dengan putri Firaun. Oke. Nah, kalau kita baca ayat itu sepertinya sesuatu kejadian yang biasa terjadi. Ya, biasa saja gitu loh. Ya. Namun saudara, ketika saya melihat kepada King James Version dengan strong, saya dapatkan begini saudara. Kata dia melihatnya atau she saw ya, itu ada satu kata tambahan. Belajar dikit ya.
Ada satu tambahan ya dari penjelasan H7200 untuk si so, tapi di kata berikutnya ada H853. Ya, saya merahkan. Demikian juga ketika bilang si sen itu ada H853. Saudara, H853 itu enggak ada terjemahannya. Tapi di Alkitab Strong itu ada 7.300. Ya. Nah, di kata-kata ini di ayat 5 ada, di ayat 6 nanti juga ada. Nah, H853 ini ketika itu diterjemahkan, dilihat kepada kata-katanya, maka muncullah ya bahasa Ibraninya dua kata bahasa Ibraninya. Oke? Nah, ini dua katanya. Bacanya dari kiri ke kanan ya. Dari kanan ke kiri. Oh, dari kiri ke kanan. Karena Ibrani toh, dari kiri ke kanan. Ini kanan ya. Oh ya, ini dari kiri ke kanan. Hah? Pokoknya dari sini ke sana. Biar sepakat karena saya sama anak kan duduknya beda nih. Cara pandangnya beda. Oke. Alef, taf. Alef adalah huruf pertama, gampangnya, mudahnya buat saya. Ya, saya nggak jago bahasa Ibrani enggak, walaupun sudah STT, ya nggak belajar. Alef, huruf pertama itu alef dalam urutan abjad Ibrani, alef, yang artinya adalah dalam bahasa Yunani adalah alfa, bukan alfa rambitan, alfa. Oke, alfa. Nah, taf itu huruf terakhir dari abjad. Yang artinya dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan adalah omega. Alfa, omega. Simple ya. Berarti kalau kita lihat tadi ayat yang kembali, berarti ketika dikatakan putri Firaun melihat atau putri Firaun mengirim, ya, itu semata-mata apa yang terjadi itu bukan semata-mata kebetulan. Bahwa dalam kejadian seperti itu di Sungai Nil, Tuhan sudah membuat satu orkestra oleh karena Musa. Tahun ini Tuhan bikin satu orkestra buat GKS Balikpapan. Karena GKS, karena saudara. Dan ketika dia buat orkestra itu semua, kita sometimes nggak sadar, kita lihatnya seperti biasa-biasa aja. Dari hari ke hari kita lewat biasa-biasa saja. Tapi ketika kita tahu ada Tuhan ikut campur di situ, maka kita berkata, di dalam kamus kita nggak ada kata kebetulan. Halo yang masih suka, kebetulan ya kita ketemu, kebetulan loh kamu ada di sini. No, saya harus mengajak saudara untuk melihat ayat ini. Nggak ada kata kebetulan di dalam Tuhan. Tapi yang ada, Tuhan sudah mengatur segalanya. Even kita nggak menyadari, karena itu biasa-biasa saja kelihatannya. Bahwa Tuhan ada di situ dan dia berkata, akulah Alfa dan Omega. Aku buat satu orkestra buat engkau. Perjalanan saya ke tempat ini ketika diajak IKN, saya nggak berkata, kebetulan lu kita datang IKN. Enggak kebetulan saudara. Even kita dibuat keliling oleh Pak Kris dari titik nol muter ke sebelah kiri dari sini, sebentar ke kiri muter lagi balik lagi ke titik nol lagi dan kemudian katanya belum Pak, masih ada lagi yang sebelah kanan muter lagi. Oke, nanti sebelah kiri muter gitu 1 jam kita muter, tidak ada kata kebetulan. Pak Kris ya, nggak ada kebetulan. Jujur saya bawa dalam doa saya. Karena saya memahami ini bahwa tidak ada kebetulan apapun walaupun kelihatannya secara manusiawi itu kesalahan. Tapi tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. So I have to see what God see. Saya harus melihat apa yang terjadi dengan kacamatanya Tuhan. Apalagi kita ada dalam enlightenment. Berarti kita harus melihat dengan cara pandang Tuhan. What happened Lord? Apa yang Tuhan mau? Saya cuma dapat satu kata. Abraham melihat, kalau Lot melihat yang subur, Abraham melihat yang kering.
Betul ya? Kemarin kita lihat yang kering sih, benar. Tapi apa artinya Tuhan? Itulah waktu-waktu kita bersama dengan Dia. What happened, Lord? Apa yang Tuhan mau? Tapi satu hal, tidak ada kebetulan. Saya bertemu Pastor Dani juga bukan satu kebetulan. I don't know him awalnya. Saya kenal Pak Kris dulu. Itu pun juga karena, jadi ada orang ketemu, akhirnya ketemulah Pastor Daniel. Ya udah berlanjut sampai sekarang. Walaupun saya udah jarang lagi ketemu yang orang, tapi yang ini sampai Tuhan pakai orang-orang tertentu. Yang bukan kebetulan ketemunya. Karena ingin dibawa kepada satu hal. Tahun ini kita semua ada bersama-sama. Bel, 5 menit Bel ya, udah habis Bel. Karena Tuhan ingin menunjukkan sesuatu hal. Tidak ada kata kebetulan saudara duduk di sini dan saudara kenal kiri kananmu. Tidak ada kebetulan worship night ada di sini. Walaupun itu sudah jadi Tuhan. Karena ada satu hal yang Tuhan akan kerjakan. So, berjalan bersama Tuhan adalah sehari demi hari adalah tidak ada kebetulan. Berjalan dengan Tuhan sehari demi sehari itu adalah with the right people, with the right place, and with the right time. Right people, right time, right place, right people. Itulah Kairos. Kita nggak menyadari bahwa itu Kairos. Kelihatannya kita lakukan ini. Tapi ternyata itu Kairos buat kita. So, tahun ini sadarilah banyak Kairos mungkin yang terjadi dalam hidup kita. Karena kalau kita tahu itu Kairos berarti Aleph Tav atau Alpha Omega ada di situ. Dia bikin satu signature. I approve kejadian ini. Walaupun kita nggak tahu itu dia approve Tuhan. Tapi dia bilang aku approve kejadian ini. Aku approve engkau berjumpa dengan seseorang. Aku approve engkau minum kopi sama seseorang. Dia approve because I was there. Halo, saya mau membuka pikiranmu bahwa Tuhan selalu hadir bersamamu. Dia Alpha Omega, engkau melakukan apapun, Tuhan ada di situ bersamamu. Even itu kesalahan, kita enggak blame Pak Kris salah memimpin, enggak. Kita melihat Tuhan ada di situ. Kita jalan di kita masuk IKN, kita jalan di IKN, kita makan di IKN. Kalian belum kan? Saya udah makan di IKN. Sudah ada restoran di sana, nggak tahu ada Kentucky. Saya udah lihat ada Kentucky. Siapa namanya? Thomas. Pastor, lihat apa di sana? Lihat tanah. Even I saw, I don't want to talk. Ada waktunya, ya kan ya. Tapi saudara, I don't know. In my heart, ketika saya sampai di sana, saya melihat ada kasih karunia di tempat itu. That is what I enjoy. Ada kasih karunia. Even kalau mata melihat panas, kering gitu ya. Tapi in my heart, that is grace in this place. Nah itu yang harus kita telusuri lebih lanjut. Apa sih Tuhan? Ya kan? Even bisnis di sana banyak, tapi apa sih Tuhan? I don't know. Tapi biarkan Roh Kudus yang bekerja menuntun kita. Demikian kita berjalan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari bersama Tuhan untuk mengenal Dia lebih baik. Ya, melalui tempat itu kita mengenal Yesus lebih baik. Melalui tempat itu kita mengenal Bapa lebih baik. Karena melalui Yesus kita juga mengenal Bapa. Amin saudara. So tidak ada kebetulan. Tahun ini tidak ada kebetulan buat kita. Apapun yang terjadi kita mau melihat Tuhan, Roh Kudus buka mata hati saya. Saya mau lihat yang bukan kebetulan. Saya mau melihat apa yang kau lihat. Dan pasti karena ini adalah tema kita bersama, Dia akan bukakan itu semua. Dan kita akan mengucap syukur dan kita akan mengenal Tuhan jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin saudara. Boleh tambah 5 menit? Enggak. Ya 2 hal mungkin saya bisa bagikan. Ya, walaupun ada hal-hal yang lain. Tapi saya tutup dengan 1 ayat ini. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera bermultiplikasi dalam hidupmu oleh karena pengenalan akan Kristus.
Artinya saudara, kalau mata hati kita terbuka dan mengenal Kristus lebih baik, berarti kasih karunia berlipat-lipat dalam kehidupan. Tahun ini favor demi favor ada di tempat ini. Anda tahu yang namanya favor? Everything dipermudah oleh Tuhan. Orang bilang, aku sudah ngantri lama-lama, kok kamu bisa lebih cepat walaupun datangnya terlambat? Saya sudah melakukan menurut aturan main begini, tapi kenapa kamu lebih berhasil dari saya? Why? Karena favor demi favor Tuhan berikan bagi mereka yang mengenal Kristus. So, tahun ini menjadi tahun favor buat kita. Tahun ini menjadi tahun di mana damai sejahtera juga memenuhi hati kita. So, walaupun dunia sedang goncang-gancing, tapi Tuhan berkata, damai sejahtera berlimpah-limpah dalam hatimu. Why? Karena engkau mengenal aku. Saya berdoa. Loh, tadi awal belum berdoa ya? Haleluya. Saya berdoa kiranya saya terpana dengan anak muda. Haleluya. Saya berdoa kiranya memang apa yang Tuhan kerjakan buat kita di tempat ini, itu mulai terlihat. What I saw, saya mau lihat satu hal yang akan terjadi dalam hari-hari ke depan. Saya kasih clue, apa yang saya lihat dimulai dari sebelah kiri saya. What is that? Kita lihat nanti. So, orang-orang yang duduk di sana, saya sedang perhatikan siapa-siapa aja. What happened with you in your life, I don't know. But something good is going to happen. God is good. Dia akan mengerjakan yang jauh lebih baik.